sekarang ini jadi dari sisi mana dulu pertanyaannya supaya jelas. Dari sisi beliau selaku pelaku sejarah, selaku mantan pejabat juga di selatan, camat, dan selaku anggota dewan mungkin. Nah, kalau kita berbicara dengan situasi dan kondisi, kalau saya duduk sebagai tokohnya, termasuk juga sebagai pelaku sejarah dalam hari ini, karena kebetulan ikut berkecimpung dulu membantu masyarakat dalam rangka melengkapi dokumen-dokumennya. Karena rata-rata tanah di sana kan pada waktu tahun 90 80-an itu kan hanya sebatas SIM dia punya. Kecuali yang punya sertifikat adalah yang masuk proyek RPT itu saja. Disbun. Nah, kalau yang lainnya hanya dia punya SIM, hanya dia punya PIPIL. Nah, tapi jarang sekali yang punya PIPIL. Yang paling banyak SIM, surat izin menggarap. Surat izin menggarap ini mereka, pada saat pembebasan dulu itu dibutuhkan lahannya kurang lebih, kalau sebelumnya kan dari PT Raja Wali dulu. Raja Wali kurang lebih kita 500 sekian hektar. Nah, ketika Raja Wali kolab, maka ini diambil alih, dioperasi lagi ke PT LTDC yang mengambil sekitarnya, sehingga kalau tidak salah waktu itu 70% sahamnya dari pihak perusahaan, 30% pemerintah. Dipercayakanlah Haji Jamil Samanhudi di-SK-kan untuk sebagai guru bayar waktu itu di zamannya Pak Gubernur Warsito. Haji Jamil Samanhudi SH. Nah, itu. Nah, pada saat itu beliau turun ke lapangan, cara membayarnya itu dia bikin tim, ada korlapnya dulu, timnya koordinator di lapangan itu namanya Insinyur Satria Dasuki. Satria itu yang dari Pak Dasuki itu dari korlapnya. Makanya dia sebagai penentu titik-titik yang mana mau dia ambil, mau tidak diambil, mana yang diinginkan, itu termasuk kawasan-kawasan yang ditolak waktu itu. Nah, jadi kami ikut membantu Pak Haji Jamil terkait dengan dokumen-dokumen masyarakat. Nah, sehingga masyarakat yang tidak punya surat-surat tapi punya tanah, bentuknya masih tanah GG, diberikanlah surat keterangan kepemilikan yang ditandatangani oleh kepala desa. Itulah sebagai alat mereka untuk menerima pembayaran. Itu sebenarnya. Nah, tapi dari sekian banyak yang dibutuhkan, yang sekian banyak yang dibebaskan pada waktu itu, masih banyak yang belum terselesaikan. Antara lain yang ada di kawasan tempat sirkuit sekarang. Nah, jadi yang memulai dari kawasan Ketapang, Kude, terus ke timur Telaga, terus sampai ke ujung. Nah, di ujung pada waktu itu kan ada kampung yang kemarin yang masih mereka tidak menginginkan dibebaskan karena masalah nilai harganya waktu itu. Nah, tapi yang dibebaskan sementara pada yang dibebaskan yang berada di kawasan ada daerah tulisan yang mendali ke sekarang. Nah, di Ketapang, kemudian Telaga itu habis dibayar. Walaupun ada beberapa yang belum mereka jual karena memang dia bertahan di situ. Mereka bertahan. Contohnya di warung-warung atau hotel-hotel kan tidak mau dia jual. Nah, yang belum yang sudah dibebaskan itu memang sudah dibuatkan APL langsung oleh pihak pengembang. Tapi sebagai pelaku sejarah, jadi Pelunggu itu memang dulu memang sampai saat ini ada lahan yang memang belum dibayar, sepengetahuan Pelunggu. Sepengetahuan saya, nah ini kebetulan kita punya bagian masing-masing. Kelompoknya dulu, kami di barat. Kalau di barat, insya Allah, kalaupun ada mungkin hanya 1-2 barangkali kalau yang di barat. Tapi kalau di plot yang di tempat sirkuit yang sekarang itu langsung Pak Dasuki yang dengan juru bayar pada saat itu. Jadi koordinator lapangan. Koordinator lapangan. Juru bayar sih Haji Jamil. Hasil survei lapangan Dasuki itu yang diajukan ke Pak Jamil. Layak enggak untuk dibayar? Akhirnya dibayar. Nah, tapi di kawasan seputar itu ada kampung yang kemarin itu, kampung ujung itu. Dengan yang dipindahkan, nah itu dipindahkan. Memang itu asli tidak pernah disentuh memang, karena ini untuk kampung. Tidak pernah dibayar gitu. Siapa? Dibayar itu. Haji Jamil Samanhudi sudah meninggal. Sudah meninggal. Kalau korlapnya masih hidup sampai sekarang. Korlapnya itu tugasnya apa? Mengecek, misalnya punya lahan,
mau dibebaskan, dicek batas-batasnya, kelayakan untuk dibayar, termasuk dokumennya. Teknis pembayarannya kayak apa? Lewat rekening atau apa? Langsung tunai. Bayar tunai. Langsung tunai. Ada fotonya semua. Setiap orang yang dibebaskan, fotonya tanda ada. tangan, foto, selesai. Jadi kelihatan yang menerima bayaran atau lahan-lahan itu ada fotonya. Ada fotonya. Semua ada fotonya. Nah, menurut sedikit terkait dengan yang 140 warga yang belum dibayar lahannya. Memang ini ada gitu. Jadi begini ya. Lahan yang dibutuhkan oleh ITDC Pak, LTDC waktu itu kurang lebih 1.250 hektar. Tapi dari 1.250 hektar waktu itu kan tidak semuanya langsung bayar, kan dia bertahap. Nah, mulai dari yang diambil dari Peter Jawali itu yang diselesaikan, kemudian ada tambahannya lagi sehingga berterimalah 1.035 hektar. Ya, 1.035 hektar. Waktu itu yang sudah ber-HPL itu 1.035 hektar. Belum HPL. Oh, belum HPL. Belum HPL. Kan dia baru. Kemarin setelah Pak Gubernur Serinate mungkin penyerahan HPL-nya. Kalau itu setahu kami ya hanya dibayar kelanjutannya apa mau dibangun apa yang berjelas dibebaskan saja dulu. 1.000 tadi nih 1.250 tadi ini. Itu berarti pada awalnya ini sudah selesai pembayaran atau memang ada yang belum? Yang Yang 1.250 1.250 hektar itu kan kebutuhannya. Ya, setelah dihitung itu ditambahkan jadi bertahap dia tambahnya itu tidak sekaligus 1.250 hektar. Mulai dari yang dari Raja Wali itu dipindahkan lagi ke ditambahkan lagi, kemudian bahkan sampai Sernang kan untuk mencukupi angka 1.250 hektar. Berarti yang dari Raja Wali berapa hektar nih? Kurang lebih 500 sekian. 500 sekian. Intinya bahwa sampai saat ini ada memang lahan yang faktanya belum dibayar sampai saat ini. Dan bisa jadi salah satunya adalah masyarakat yang saat ini yang muncul nama-namanya ini ya. Yang setahu saya ini sebagai bahan catatannya dari semuanya. Ya. Jadi kriteria yang diambil dulu ya oleh Haji Jamil Samanudi berdasarkan hasil tim di lapangan. 100 meter dari pantai tidak boleh dibebaskan. Berarti 100 meter dari pantai itu ada suratnya Pak Gubernur. Itu termasuk dinyatakan ROI pantai atau milik pabrik. Nah, pada waktu itu ya 100 meter kan ada yang berani klaim itu yang depan-depan itu waktu itu tahun 90-an itu. Termasuk pihak pengembang tidak mau bayar. Oh, pihak pengembang jelas tidak mau ambil. Memang itu pihak pengembang dia sebagai anunya. Tidak mau ambil itu. Persyaratannya ya. Nah, dari 100 meter dari pantai itu ke belakang baru diambil sampai kaki gunung. Oke. Gunung tidak diterima. Gunung Bukit juga tidak di. Ya, nah, untuk apa kita beli gunung katanya waktu itu. Nah, sehingga pada waktu itu dari pantai yang datar tapi bukit. Di kaki bukit itu. Nah, dari kaki bukit naiknya 45 derajat itu yang diambil. Itu yang batasnya diambil. Itu kalau kriteria yang diambil waktu itu. Nah, kalau yang bersertifikat berdasarkan surat keterangan surat yang disertifikat bosnya. Ya. Kalau yang tidak punya sertifikat berdasarkan surat keterangan dibuatkan oleh kepala desa sebagai alasan. Kondisi terbaru saat ini. Tadi kan pihak pengembang tidak mau mengambil yang 100 meter ROI pantai itu. Kemudian juga bukit yang lebih dari 45 derajat itu. Bukit kayak Batik Pantar, Gunung Nandur itu dulu tidak ada yang sentuh. Saat ini faktanya lahan-lahan yang tadi dibilang ROI pantai itu kan ada yang memiliki. Karena pantai itu semakin jauh dia, Pak. Nah, itu berarti belum dibayar yang itu. Nah, jadi begini. Setelah sekian tahun tanah ini tidak ada yang ngurus, sepertinya tanah ini tanah terbengkalai. Masuklah masyarakat. Apa namanya? Masyarakat lagi menanam, ada yang tanam jagung dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi itu datang ke PTM pada waktu zaman Mamingo. PTMR kami membebaskan waktu itu membangun. Nah, di situ pernah terjadi tali asih terhadap lahan-lahan yang ditempati oleh masyarakat, tapi lahan yang ditempati itu tanah yang memang belum tanah yang sudah dibebaskan. Nah, ini mereka diberikan tali asih, bubar pergi mereka memang. Kecuali yang mereka merasa dirinya belum sama sekali dibayar. Kalau itu masih tinggal di sini.
Itu masalahnya. Itu yang masih bertahan Yang sampai masih saat ini bertahan. berarti. Saya untuk apa terima retaliasi? Wong saya belum dibebaskan. Tapi kita bicara soal kondisi hari ini juga, ini kan masih ada sekitar 20-an kakak yang masih bertahan di dekat sirkuit. Itu berarti belum dibayar. Kalau menurut kami ya itu kan data yang bisa menentukan. Kami tidak bisa mereka yang A, B, C, D yang sudah dibayar. Tapi yang bisa menyatakan sudah dibayar atau tidaknya itu adalah dokumen masing-masing. Dalam hal ini TDC harus terbuka dong. Buka Penyidik foto-foto juga harus- tadi itu ya? Ya? Buka foto-fotonya itu Oh iya, yang bukan. terima Ada bayar itu. semua. Tidak ada yang Itu yang membuka tinggal. warkah itu lagi. Ya, buka saja semuanya, termasuk BPN kan tahu sendiri semua itu. Entah apa kita tutup yang begini. Kalau mau betul-betul pemerintah, termasuk pengembang mau selesaikan. Masyarakat insya Allah kalau memang dia sudah ditunjukkan, contoh misalnya, kalau saya punya tanah sudah saya jual dan sudah saya terima. Tetapi ada mungkin ahli waris kami yang menuntut atau yang mengklaim, kan bisa dikonfrontir itu. Ya, ini. Kan itu contoh kecil yang tidak usah jauh-jauh, penyelesaian yang 109 hektar bukit kemarin itu kan sistemnya sistem konfrontir kami pakai. Pada waktu itu saya masih jadi camat, Dan akhirnya alhamdulillah ketahuan ya, selesai masalah. mana yang punya, mana yang tidak, mana yang mengklaim. Ini kan segitiga malah ITDC, pihak pemilik, pihak pengklaim. Pemilik mengatakan, oh saya punya, katanya diklaim oleh si B. Oh bukan saya yang punya. Mana bukti? Akhirnya dikonfrontir. Mana surat Anda? Ini. Ternyata yang mengklaim ini dia lebih mudah suratnya ketimbang yang punya sebenarnya. Akhirnya dia dengan sendirinya tidak ada tuntutan, pergi. Ya. Siapa yang mengkonfirmasi? Panitia atau tim percepatan itu. Terus bagaimana DCDC? Ya memang belum kami bayar katanya DCDC. Bagaimana solusinya? Cuma itu angkanya itu berdasarkan hasil kesepakatan. Akhirnya dibayar. Artinya, pokoknya sekarang untuk memperjelas persoalan yang ada, untuk mencari solusinya harus dibuka berarti sekarang. Dibuka. Kalau saya satu kunci, kalau mau sama-sama jujur, pemerintah harus jujur, ITDC harus jujur, rakyat pun harus jujur dalam hal ini. Kenapa saya katakan seperti ini? Tidak akan selesai persoalan itu kalau tanpa ada duduk bareng, tanpa ada koordinasi atau musyawarah yang pasti. Tapi jangan main kucing-kucingnya. Sekarang kalau ada yang mengatakan 140 misalnya yang belum terbayarkan, oke 140 apa dasarnya mereka mengatakan begitu? Ya siap. Terus pemerintah mengatakan sudah bayar dan lain sebagainya. Oke, apa dasar dia mengatakan sudah bayar? Kemudian tim sebagai juru penengah bisa konfrontir itu. Hakimnya di situ. Jadi fasilitator di situ kan ya. Iya, yang memfasilitasi siapa saja tim itu. Artinya adu data. Ya betul sudah adu data. Contoh penyelesaiannya kan sudah ada ya. Sudah ada di 109 hektar itu. Nah, udah ada. Tinggal itu yang dilaksanakan kembali. Kita- Apa salahnya? Nah, dan itu sudah saya sampaikan dulu pada waktu Pak Kapolda Pak Iqbal. Sudah saya sampaikan pola-pola ini. Tapi justru beda apa yang saya Metode yang metode yang dibuat beda. Sehingga sepertinya kemarin itu saya tidak masuk di pemikiran saya dengan pola penyelesaian kemarin. Karena itu yang diselesaikan itu kan orang yang memang jelas-jelas belum dibayar kok. Kok masa digusur kayak seperti itu? Kan dusun Ojong itu kan semua belum dibayar. Nah, kok digusur seperti itu? Nah, yang digusur adalah menurut beliau ini adalah mereka-mereka yang sudah dibayar. Ternyata kan ada yang belum dibayar. Contoh, Ada yang juga belum dibayar. yang belum dibayar. Kenapa saya tahu belum dibayar? Karena itu bukit punyanya Ahmad Timan yang ada di Bukit Jokowi apa itu? 360 ya. 360 dalam 30. Nah, 360 ya di tengah sirkuit. 360 itu ya. Ahmad Timan itu memiliki lahan 3 titik. Satu yang datar sebelah utara di ujung, satu di bawah bukit ini, ya. Satu bukit ini karena semak-semak belukar belum ada yang miliki dulu. Iya. Habis dijual yang utara banyak Ahmad Timan, yang di bawah juga sudah habis. Nah pada waktu dikonfrontir di lapangan, mana tanah mama? Oh ini, Bukit ini. enggak, yang sudah dibayar. Kurang lebih 40 sekian hari. Terus yang lain mana? Oh ada di utara. Terus yang ini kenapa belum? Saya tidak mau terima dulu kerimanya. Kan berarti sudah diakui itu tanah, belum dibayar. Karena mau dibayar pakai kerohimah. Tapi Ahmad Timan menolak. Di depan saya ditik oleh Kasih Intan Koren. Pak siapa dulu namanya? Pak Arma.
Di depan saya langsung di KP-nya Pak Sulamet. Titikkan langsung di situ. Bawa laptop langsung. Tanda tangan bahwa Anda menolak kerohiman dengan alasan pertama karena dia tidak sesuai dengan harga, kedua karena saya takut ditangkap sama orang tempat saya jual. Kepada siapa saudara jual? Kepada Pak Fatahur Rahman. Saya kira Pak Fatahur Rahman Sempia kayak yang punya di sebelah ternyata Pak Fatahur Rahman yang Babinsa itu. Oh, artinya sudah dijual ke Pak Fatahur Rahman, bukan ke TDC, bukan ke TDC. Jadi bukit ini ya, kalau yang sudah dijual ke TDC ada dia buktinya dan diakui dia. Nah, pada waktu dikonfrontir di lapangan oleh tim percepatan dan di Polda waktu itu masih Pak Iqbal, Pak Awan ya? Pak Awan konfrontir, mana sudah digini, foto di tengah, di bukit itu difoto. Yang bukit ini belum saya jual. Kenapa? Karena memang ini tidak diinginkan oleh pihak TDC saat itu. Pada saat itu. Oh ya, saya tempat tanam jagung lagi itu. Iya. Dan contoh-contoh kasus itu bisa jadi juga ada yang lain. sampai saat ini Contoh terjadi kecil, sama yang lain. Si Senim. Senim itu praet. Itu tidak pernah jual sama sekali, tapi bapaknya sudah dia jual. Bapaknya, tapi bagiannya dia belum. Itu kurang lebih 50 hari. Contoh kecil lagi ada yang memang serun. Serun. Nah, itu dijual 60 hari. tapi Mami Serun itu dulu di DP pakai apa namanya? Kursi, mebel. Pakai kursi tidak punya rumah, tempat ditaruh di Beruga. Sampai begitu, saking masyarakatnya antusias kalau sudah jual sudah enggak. Artinya kalau bicara masyarakat kita, mereka kalau memang sudah dibayar pasti akan sangat jujur. Oke. Yang setahu saya Lombok Buak memang masih merelai. Contoh kecil itu sama Bengkok. Sama Bengkok itu di timur itu memang iya dia yang jaga, tapi yang di barat Di barat masih utuh. Dia tempat apa? Pelihara ikan. Itu apa? Pelihara ikan tambak. Menange itu. Timbun itu menange. Timbun. Yang barat. Ya, kalau yang timur saya tidak tahu kronologisnya. Mungkin dia itu penjaga tidak tahu kan yang timur. Tapi yang saya tahu yang barat itu memang menange dulu. Timur. Iya, miliknya Mak Bengkok. Bengkok sudah dipakai semua sekarang. Nah, sekarang tidak tahu dia. Nah, jadi yang di dalam sirkuit ini, kalaupun ada yang memang belum terbayarkan, mungkin karena mereka belum buka. Bagaimana sebenarnya yang di dalam itu? Nah itu. Jadi yang di luar banyak. Nah, kenapa bisa sampai 140 hektar? Bisa jadi yang Roy Pantai dulu itu sekarang karena pantai ini sudah mengunyah ke laut, sehingga contoh kecil di Tanjung An itu dulu itu tidak ada yang klaim itu. Itu hanya tempat madak. Nah, namanya Pak Pucaiget itu disebut penggantung sangunya Pucaiget. Saking dia di situ dia nginap di Orang Pandan itu. Kalau HPL itu berapa hektar jadinya Mi? Kalau HPR ini kami kurang tahu karena tidak mengikuti langsung. Tidak mengikuti langsung karena HPR diserahkan setelah pada waktunya Pak Sudinatyo. Ya. Jadi pesan pamungkas untuk para pemangku kebijakan terkait persoalan ini. Saya selaku tokoh masyarakat, satu sebagai mantan atau birokrat atau sebagai pernah menjadi camat di sana yang sekarang saya tahun 2015 sampai pensiun tahun 2017. Jadi sekarang ini tiga-tiganya bisa saya berharap kalau kita berbicara tentang situasi dan kondisi pemerintahan, oke. Pemerintah harus betul-betul dia laksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, ya, sesuai dengan aturan yang baru. Jangan ada dusta di antara kita. Silakan, masyarakat. Toh juga untuk apa juga kita harus tutupi persoalan itu kalau memang ini mau selesai. Nah, sekarang kami sebagai wakil masyarakat, rakyat, otomatis mau tidak mau ya harus saya suarakan tetap ini. Kenapa? Yang saya tahu belum dibayar. Tapi kalau yang sudah tahu, tetap saya harus. Iya, kita di depan juga. Saya tetap membela. Karena saya mana undang, ya, sesuai dengan aturan yang baru. Jangan ada dusta di antara kita. Silahkan, masyarakat. Toh juga untuk apa juga kita harus tutupi persoalan itu kalau memang ini mau selesai. Nah, sekarang kami sebagai wakil masyarakat, rakyat, otomatis mau tidak mau ya harus saya suarakan tetap ini. Kenapa? Yang saya tahu belum dibayar. Tapi kalau yang sudah tahu, tetap saya harus. Iya, kita di depan juga. Saya tetap membela. Karena saya seperti apa ya?
Objektif saya berbicara kayak gini. Mana yang sudah dibayar? Jangan coba-coba dia mengklaim lagi. Tapi kalau yang belum, tolonglah itu. Mari kita sama-sama bantu masyarakat supaya program pemerintah jalan, rakyat senang, situasi dan kondisi kondusif dan aman. Terima kasih banyak. Ya semua lancar. Jadi poinnya, mari kita kalau memang bisa kita buka sama-sama datanya ya. Salah satu harapan saya adalah mari duduk bareng, buka bareng. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu aja intinya. Kalau mau cepat. Dan yang kedua, ya apabila ini sudah dilaksanakan dan pemangku kebijakan ini dengan sesuai dengan harapan kita kemarin, ya kenapa tidak? Kita mengapresiasi semuanya itu. Dan kita akan menerima. Dan masyarakat yang kebetulan mengatakan dirinya sudah belum dibayar, tapi kenyataan sudah dibuka itu data, dia harus legowo dong. Jika tidak, kan pemerintah ada, pengamanan ada, polisi tentu ada segala macam. Bisa itu berbuat menindaklanjuti persoalan itu kalau itu melanggar hukum. Langkah-langkah konkret nih, selaku anggota dewan mungkin dalam waktu dekat ini, apa yang akan dilakukan itu? Kalau saya berharap sebagai aspirasi masyarakat ya, sebelum GP ini, ya segera pemangku kebijakan untuk mengambil sikap, untuk memberikan suatu solusi yang terbaik supaya ini bisa tidak jadi persoalan dikala ada event-event internasional seperti ini. Salah satu contohnya, ya semua tim percepatan itu silakan berkoordinasi secepatnya. Panggil rakyat kita, panggil pengembangnya. Bila perlu dudukkan 1 kali 24 jam, insya Allah akan selesai. Kan ini tidak terlalu banyak ini kan. Kalaupun katakan saja misalnya 140 hektar, paling-paling dia yang punya itu sekitar 40 atau 30 orang. Kumpulkan, tunjukkan mana tanahmu, mana suratmu, ITDC, mana ada. Oh itu lembahin sudah saya bayar, seperti itu kira-kira. Siapa yang terima? Dia ngotot bisa siapa yang terima dulu. Oh si A, kan ada fotonya di situ, ada buktinya di situ, pelepasannya juga ada di situ. BPN harus juga satria dalam hal ini. Jangan dia diam juga, karena dia sebagai dia itu penentunya. Contoh pada waktu pembebasan 109 hektar, kan langsung BPN yang turun ngecek satu persatu waktu itu. Nah setelah tahu oh ini titik ini, telah dikonfrontir, ya panggil juru bayar atau koordinator korlap itu, mana betul ini? Oh ini sudah bayar, langsung bikin pernyataan. Oh ini belum semua, bikin pernyataan. Makanya di Ahmad Iman itu karena dia belum dia bayar, dia buat pernyataan atas nama Ahmad Iman 4,1 hektar itu belum dibayar karena ditempati secara turun temurun katanya. Ada terbukti. Oleh jalur politik begini, kan ada dalam waktu dekat memanggil para pihak niki dari secara politik ini. Kalau saya tidak mesti harus kami akan memanggil, ya tidak mesti harus kita akan memanggil secara kelembagaan. Tapi paling tidak kalau sudah ada seperti ini, kita berharap dari pihak pemerintah itu segera berkoordinasi dengan kami selaku suara-suara wakil-wakil rakyat. Jadi koordinasi dengan pihak-pihak kami tentu itu sangat kita harapkan. Tidak mungkin kita akan panggil kalau pihak yang dipanggil tidak mau datang. Contoh kecil kemarin kita dari pihak teman-teman yang audiensi diundang A, diundang B, BPS siapa yang diundang? ITDC tidak datang. Tidak ada yang datang. Waktu di kantor Bupati Gubernur kemarin. Tapi dalam hal ini mudah-mudahan pejabat gubernur kita respon, tanggap terhadap situasi dan kondisi ini. Karena beliau juga pernah menjabat jadi komisaris di ITD juga. Tahu persis dia perjalanannya. Apa kejadiannya, bagaimana terjadinya bisa ada apel, bagaimana pasti beliau tahu. Kita tidak akan menggurui dalam ini, tapi kami berbicara dalam ini terkait dengan masyarakat yang masih mengklaim, supaya tidak main klaim-klaim lebih baik. Mari tunjukkan bukti. Nah itu saja intinya. Mengerucut ke situ. Ya, tidak akan sampai sebulan sebenarnya kalau mau. Karena ini mereka punya data masing-masing kan. ITDC punya data. Kalau ini dicocokkan, itu tidak benar itu. Pada saat itu benar begini. Kan nanti bisa di cross check. Panggil juga korlapnya yang dulu masih hidup. Gitu. Pak Dasuki. Haji makin.
Haji Satria, apa namanya, Insinyur Haji Satria. Yusuki sudah yang Nanti yang terkenal di selatan itu Insinyur Dasuki. Terus selaku korlap dulu nih. Dulu korlap dulu. Anunya lahan yang akan dibebaskan. Nah, sehingga kita ini membantu. Makanya kami tahu persis yang sudah dibayar, yang barat. Kalau barat itu termasuk kami ada di dalamnya. Ya, kasih banyak, Mi. Siap. Oke, tinggal kita pulang buat